Halo, selamat siang. Balik lagi dengan Om Ardi ya teman-teman ya. Gua mau bahas sedikit mengenai istilah yang mungkin teman-teman pernah dengar atau sering dengar, over financing ya. Apa itu istilahnya Om? Over financing adalah kelebihan kredit lah intinya. Bahasa sederhananya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi beberapa hal yang teman-teman ditolak pengajuan, khususnya tambahan sih. Atau kredit baru juga bisa sih kalau teman-teman punya kredit tempat lain. Kenapa saya ditolak over financing? Teman-teman kelebihan modal kerja. Teman-teman ya, kelebihan kredit modal kerja biasanya. Over financing biasanya seperti itu. Nah, tapi saya mampu bayar Om. Jadi overfinancing itu beda beda halnya dengan kemampuan bayar ya. Ini biasanya kreditnya bukan cuman angsuran, bisa jadi kredit modal kerja ya teman-teman ya, yang rekening koran. Jadi banyak hal ya. Bukan berarti teman-teman mampu bayar terus teman-teman bisa dikasih kredit, bukan seperti itu juga teman-teman, nggak sesimpel itu ya. Apalagi misalkan kredit teman-teman sudah lumayan besar ya. Jadi ada beberapa hitung-hitungan di bank yang membuat teman-teman dikasih kredit sekian. Wah, ini teman-teman cocoknya 500 juta nih. Secara perhitungan mereka, bukan secara kemampuan bayar ya, ingat ya, tapi secara teman-teman skala usahanya dikasih sekian. Misalkan teman-teman omset 500 juta, tapi dihitung-hitung nih kredit modal kerja teman-teman, ini khususnya kredit modal kerja ya teman-teman ya, bukan kredit investasi ya. Dihitung-hitung nih omset teman-teman 500 juta sebulan, dihitung-hitung nih kredit usaha teman-teman modal kerja, itu dihitung-hitung dari seluruh kredit itu misalkan 2 miliar. Waduh, itu udah over financing teman-teman. Kredit teman-teman 2 miliar, tapi omset sebulannya cuma 500 juta. Apakah teman-teman nggak mampu bayar? Mampu. Apakah nunggak? Lancar. Ya. Tapi secara hitung-hitungan, teman-teman sudah kelebihan kredit modal kerja. Mungkin kredit teman-teman itu dipakai untuk usaha yang lain juga. Sebenarnya punya teman-teman juga. Cuman kan secara bank, petugas bank ngitungnya berbeda ya. Ingat, ini bukan masalah kemampuan bayar, tapi secara hitung-hitungan kebutuhan modal kerjanya teman-teman ya. Makanya ada istilah over financing. Omset teman-teman cuma 500 juta sebulan, tapi teman-teman dapat kredit 2 miliar, itu udah kelebihan ya. Seperti itu. Nah, Om, tapi kan jaminan saya gede Om. Misalkan kan ada yang seperti itu, Om jaminan saya gede kok berapa M gitu, masa cuma dikasih sekian. Sekali lagi ya, kalau over financing itu nggak ngeliat jaminan lagi teman-teman ya. Mau jaminan kalian teman-teman gede, mau gimana. Bank juga susah, petugas bank nyari nyari supaya teman-teman dapat kredit 500 juta misalkan tambahan di kredit mereka. Tapi kalau secara hitung-hitungan nggak ngangkat ya susah. Ah Om tinggal naikin aja omsetnya, ya nggak? Saya ngomong aja ke omset 1 M, tapi kan teman-teman di bank ngecek rekening koran teman-teman. Cocok enggak kan apa yang diomongin kan. Misalkan usaha teman-teman bilangnya 1 miliar, tapi ternyata di rekening orang cuma 200 juta ya, 800 jutanya cash. Nah itu yang paling gue kesel ya kalau lagi survei, apalagi kalau cashnya sebagian besar ya. Omset 1 miliar, 200 juta masuk rekening, 800 juta cash ya kan. Rasanya sih nggak mungkin ya, apalagi udah kredit udah gede ya. Kalau 50-50 ya masih mungkin lah, tapi kalau sebagian besar cash itu susah dibuktikan ya. Sekali lagi balik ke jaminan, jangan ngerasa jaminan gede kalau sudah over financing bahwa teman-teman bisa dapat kredit lagi, nggak bisa teman-teman ya. Apalagi yang nilai jaminannya teman-teman sendiri kan ya, ngatur-ngatur sama KJPP kan, gede-gedein kan ya. Ya nggak bisa lah ya. Ya orang banknya harus ngerti ya, jangan jangan udah over financing dikasih juga kan, bodoh juga orang banknya kan, jadi blunder ya kan. Kalau macet mampus tuh orang banknya, yakin saya. Ya kalau lagi lancar sih enak-enak. Apakah Om Ardi nggak melakukan itu waktu jadi petugas bank? Pernah, overfinancing pernah ya. Macet pernah, ya, makanya dicek kan sama audit datang kan ya. Cengar-cengir aja kan kalau ditanya kenapa dikasih kreditnya kan. Ya gitulah ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman bilang overfinancing bukan berarti teman-teman nggak mampu bayar. Tapi kredit modal kerja teman-teman sudah kebanyakan ya. Nggak sesuai dengan skala usaha ya. Skala usaha yang dibiayai, ingat yang dibiayai ya. Kalau teman-teman bilang, wah tapi kan saya punya usaha banyak, yang lain juga banyak. Oh berarti teman-teman pakai kreditnya untuk usaha yang lain juga dong, kan enggak ya. Tetap ketika di bank itu teman-teman punya usaha ini, maka yang dilihat sama banknya ini aja ya, walaupun secara all tetap dilihat, tapi secara hitung-hitungan di bank teman-teman pasti fokus ke satu usaha yang teman-teman biayai aja. Kalau sudah over financing nggak usah bilang jaminan ya, percuma harusnya ya, harusnya ya yang udah-udah sih jaminan gede tetap dikasih ya, ada juga seperti itu ya. Tapi ya tetap safe lah orang bank ini biasanya sih. Kalau sudah tahu overfinancing tetap dikasih, ada kak? Ada ya, karena memang mungkin dari keluarga yang cukup berada ya kan, terkenal crazy rich lah, dikasih sekian oh pasti mampu bayar lah. Ada juga banyak juga seperti itu ya. Tapi ya
Kalau secara apa, normalnya kalau sudah over financing kebanyakan kredit, seharusnya tidak dikasih kredit lagi ya. Ya walaupun kadang-kadang orang-orang lemah, debitur-debitur lemah bawa-bawa nama keluarga ya banyak ya kan. Bawa-bawa jaminannya gede nilainya, walaupun yang nilai dia sendiri sama appraisalnya diatur, banyak ya kan. Saya kan jaminannya sekian, harusnya bisa dikasih sekian dong ya, padahal yang nilai dia sendiri kan sama appraisalnya diatur-atur kan, sama KJPP-nya kan. Setelah dinilai sama orang banknya, jaminannya ternyata nggak sebesar itu kan. Patokan orang banknya. Apakah pengakuan dari debitur, apakah penilaian dari banknya yang dipakai untuk jaminan? Tentu saja penilaian dari banknya. Jadi kalau memang banknya sudah nilai sekian M, misalkan cuma 1 M nilai jaminannya, walaupun teman-teman keluar-keluar nilainya 3 M, tetap aja bank akan nilai 1 M. Ya. Apalagi udah over financing ya. Udah mau over financing kan. Seperti itu ya. Jadi ya ini refresh aja mengenai over financing. Jadi teman-teman juga biar teman-teman juga tahu bahwa oh kalau kredit mula kerja saya sudah berlebihan, biasanya teman-teman di bank nyocokinnya sama omset. Itu paling simpel ya teman-teman ya. Omset sekian, kredit sekian. Itu teman-teman di bank sudah punya apa ya? Pakemnya, udah punya benchmarknya. Kalau omset sekian, kreditnya maksimal sekian masih bisa dikasih. Misalkan omset 1 M, omset 1 M sebulan nih, bisa lah dikasih 2 M, maksimal 3 M itu udah pahit ya, udah maksa ya. Seperti itu. Ada misalkan omset 1 M tapi mintanya 5 M, wah itu udah susah banget. Udah nggak mungkin harusnya ya. Seperti itu ya. Teman-teman di bank pasti punya hitung-hitungan sendiri ya teman-teman ya. Ini mengenai over financing. Jadi teman-teman juga tahu bahwa wah over financing itu apa ya. Pasti setiap bank punya hitung-hitungannya masing-masing. Tapi ada juga seperti ini, Om, tapi saya ngajukan di bank lain disetujuin, Om. Ya, saya bilang, setiap bank punya hitung-hitungan sendiri terhadap kebutuhan kredit mula kerja ya. Ada bank yang fleksibel mungkin ngeliat jaminan doang ada, mungkin ada aja. Ya banyak lah macam-macam ya. Ada yang saklek ada ya kan. Tapi tentu saja ya, dengan adanya kemudahan pasti ada bunga yang mahal, ya pasti ya. Ya itu ya teman-teman ya, yang bisa gue sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat mengenai over financing. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.